Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Wisata bawah laut di Pulau Nusa Pombo, Ambon, Maluku jadi lokasi penyelam yang paling menarik bagi para wisatawan yang berkunjung. Nah, bagaimana keindahan bawah laut di pulau tersebut? Simak liputan berikut ini. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke guys, sudah ready semuanya, bareng-bareng juga ada di kapal. Usi Maya, langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke foto. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slop nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh. Karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget, ikannya lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah karang, tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh itu lobsternya juga besar guys, asik banget. Pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget. Pemirsa, dijuluki sebagai Pulau Hantu, kini Pulau Komba menjadi destinasi wisata populer dengan keberadaan gunung apinya yang masih aktif. Pukul 2 pagi, saya berangkat dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata menuju Pulau Komba. Di Pulau Komba inilah gunung berapi Batu Tara memuntahkan pijarnya. Berjarak sekitar 150 km, saya harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Nah, setelah tadi saya berangkat dari pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 2 pagi. Sekarang udah jam 5. Dan di sini masih gelap, tapi kita udah sampai di lokasi untuk melihat salah satu gunung stratovolcano yang ada di Lembata, yaitu Batu Tara. Dan harusnya sih bentar lagi sunrise keluar nih. Gunung Batu Tara berada di pulau yang melegenda, Pulau Komba. Pulau ini dianggap misterius karena tidak berpenghuni. Bahkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pulau tersebut merupakan sebuah gunung berapi. Saking misteriusnya, Pulau Komba tersebut bahkan dijuluki sebagai Pulau Hantu. Namun pada pertengahan tahun 2006, Pulau Komba berdentum, pijar dan lava panas keluar menyala-nyala. Ini gunung Batu Taranya udah kelihatan, tapi jangan salah nih, walaupun gunungnya cuma ukuran kayak gini, tapi kalau ibarat itu kayak kecil-kecil cabai rawit. Karena ukurannya segini aja tuh sebenarnya di dalamnya tuh adalah dapur magma. Jadi benar-benar dikelilingin tuh sama dapur yang siap mengeluarkan lava kapan aja.
Kini, Gunung Batutara menjadi salah satu gunung teraktif di dunia. Pada kurun waktu 2006 hingga 2014, lava pijar Batutara bisa keluar setiap 20 menit sekali. Kapal pun bisa mendekati pusat erupsi dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini dia nih titik di mana gunungnya mengeluarkan lava yang langsung menuju ke laut. Di sini juga kita bisa lihat dari dekat bahkan bentuk material vulkanik tapi yang udah dingin ya, jadi kayak udah berbentuk pasir. Terus di atasnya juga masih ada asap belerang sama asap vulkanik yang menandakan kalau memang gunung ini masih aktif. Keunikan yang dimiliki oleh Batutara membuat Gunung di Lembata ini mendapat anugerah pariwisata Indonesia dengan kategori destinasi unik terpopuler pada tahun 2017. Gunung Batutara menjadi salah satu modal besar kawasan Lembata untuk menjadi taman bumi, apalagi ini bukanlah satu-satunya gunung berapi yang ada di Lembata. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia gelar seminar publik akselerasi pembangunan infrastruktur digital dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio menuju Indonesia Maju guna untuk mempersiapkan Nusa Tenggara Barat dan Indonesia dalam event-event besar di tahun-tahun selanjutnya. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Ditjen PPI gelar diskusi publik dengan tema akselerasi pembangunan infrastruktur digital dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio menuju Indonesia Maju. Tujuan kegiatan ini sebagai wadah diskusi, bertukar pikiran dan gagasan untuk menyusun regulasi di masa yang akan datang, serta memperkaya perspektif kolaborasi antara pemerintah dan industri dalam menemukan solusi-solusi terbaik dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital. Dalam diskusi publik ini menghadirkan para pembicara baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun stakeholder dari sektor telekomunikasi, yakni Siti Rohmi Jalila, Wakil Gubernur NTB, Ismail MT, Dirjen SDPPI, PLT Dirjen PPI, dan Merza, Wakil Ketua ATSI. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung transformasi digital, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional. Salah satunya adalah memberikan standarisasi melalui regulasi dan fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur digital, baik yang infrastruktur aktif maupun pasif. Ya, ini acara kita untuk berdiskusi dengan Ibu Wakil Gubernur NTB, juga dengan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Telekomunikasi Indonesia untuk mengenhance kemampuan infrastruktur di NTB, karena kita ketahui NTB ini sebagai salah satu daerah yang sangat penting untuk kita selesaikan, baik kualitas dari infrastrukturnya maupun ketersediaan aksesnya. Ada beberapa event besar yang akan ditangani NTB di tahun depan, untuk seperti MotoGP yang bulan Maret, kemudian beberapa event G20 yang akan dijalankan di NTB di Lombok, khususnya untuk menjelang acara puncak di Bali pada bulan November 2022. Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet yang harus disediakan pemerintah. Penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integritas pusat data nasional, penyediaan kebutuhan SDM talenta digital, dan percepatan penyusunan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan. Terdapat 5 leading yang menjadi cakupan ekonomi digital, yaitu perdagangan secara elektronik, layanan transportasi online dan antar makanan online, jasa keuangan, agen perjalanan online, dan media online. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.